Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh semangat, mari kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Organ sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh. Darah tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Sel darah terbagi menjadi 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kita lihat bersama adalah sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Bagaimanakah ciri masing-masing? Kita lanjutkan. Perbedaan ciri sel darah. Eritrosit pada inti selnya tidak punya, sedangkan leukosit punya, trombosit tidak punya inti sel. Sedangkan aspek hemoglobin, eritrosit punya, leukosit tidak punya, trombosit tidak punya. Jumlah eritrosit adalah 4-5 juta, leukosit 6-9.000, trombosit 200-400.000. Bentuk eritrosit bikonkav, bentuk leukosit bervariasi dapat berubah-ubah, sedangkan bentuk trombosit tak beraturan. Waktu hidupnya eritrosit 120 hari, leukosit 100-300 hari, trombosit hanya 8 hari. Fungsinya eritrosit alat angkut oksigen, fungsi leukosit sebagai kekebalan tubuh, dan fungsi trombosit pembekuan darah. Silakan diamati gambar jantung berikut ini. Tampak depan dan tampak belakang. Jantung terdiri dari 2 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Fungsi ruang jantung yang pertama serambi atau atrium kiri, yaitu menampung darah dari paru-paru dan mengalirkannya ke bilik kiri. Sedangkan bilik atau ventrikel kiri memompa darah ke sistem peredaran darah besar melalui aorta. Yang ketiga, bilik atau ventrikel kanan memompa darah ke sistem peredaran darah paru-paru. Yang keempat, serambi atau atrium kanan menampung darah dari seluruh tubuh dan mengalirkannya ke bilik kanan. Alur terjadinya tekanan darah diawali dari kontraksi otot-otot bilik jantung menyebabkan tekanan pada bilik kiri jantung. Diteruskan ke pembuluh nadi sehingga dapat dirasakan pada dinding pembuluh nadi yang bisa dirasakan sebagai denyut nadi. Macam pembuluh darah yaitu arteri atau pembuluh nadi, vena atau pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Amati gambar masing-masing pembuluh darah di samping ini. Perbedaan pembuluh nadi dan vena. Pada aspek letak, nadi agak tersembunyi, sedangkan vena dekat permukaan kulit. Aspek denyut, nadi terasa, vena tidak ada. Elastisitas, nadi tinggi, sedangkan vena rendah. Arah aliran, pada pembuluh nadi meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Katup, pada arteri hanya 1, sedangkan vena banyak. Sistem peredaran darah ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru.
Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk kembali ke bilik kanan jantung. Alat pengukur tekanan darah adalah sphygmomanometer. Berikut ini kelainan sistem peredaran darah. Yang pertama, aterosklerosis. Yang kedua, arteriosklerosis. 3 varises, 4 stroke, 5 hipertensi, dan 6 hipotensi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Sampai jumpa dengan materi berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.